Nanjaknya berat, turunnya juga berat. Dan sekarang waktu menunjukkan jam 5:30. Mudah-mudahan bisa keluar hutan ini di hari masih terang atau belum malam. Meniti bukit dalam pelukan koloni makhluk putih bersuhu sejuk. Bagi dia Zepam yang segera menenangkan dan mengeluarkan kami dari dimensi putus asa. Dia terus mengikuti kami, menyamarkan sinisnya batu-batu berserakan, bebuyutan bagi Forak dan Rirsok kami. Kami disiksa dari berbagai arah, karena sekutu mereka juga tidak tinggal diam, menyerang kami dari arah atas. Si gue jalannya tak berbentuk. Aduh. Tiap tetesannya terus berusaha menurunkan suhu tubuh kami. Dan sialnya, ketika tetesan-tetesan ini bertemu batu sinis tadi di bawah, roda kami pun semakin berat untuk mendapatkan traksi. Di rute antara Ciwidey Rancabali via Gunung Mayit, bersama kami Tahta Haka Kusi, Tah Tanjakan, Hakan Kusia. Kali ini sebetulnya kami sudah di tengah perjalanan ini. Tadi jam 9 pagi kita start quest dari rumah. Dan sekarang jam 2 siang, setengah 2 siang, kita sampai di daerah namanya Kendeng. Tujuan kita kali ini adalah sebetulnya ke Rancabali. Ke Rancabali, daerah sekitar situ Pantengan. Cuma kita akan mengambil jalan yang tidak normal seperti biasa. Kalau biasanya ke Rancabali lewat jalan raya, maka kami putuskan untuk lewat belakang, dan di depan nanti ada single track yang akan kita cari. Dan yang menarik adalah nanti kita akan lewat, mudah-mudahan bisa sampai ke Sunrise Point Sunan Ibu atau Sunan Inung ya. Ya pokoknya itu daerah adalah daerah yang view-nya bagus. Kita akan melihat kawah putih di bawah kita. Secara utuh rute ini adalah rute looping yang berjarak 42 km dengan titik start dan titik finish yang sama-sama berlokasi di alun-alun Ciwidey. Tapi video saya ini hanya berisi atau mereview rute belusukannya saja goeser, yaitu dari Kampung Kendeng sampai Rancabali sejauh kira-kira 13,5 km saja. Untuk lebih detailnya goeser bisa lihat di skema berikut ini. Yang pertama, dari Ciwidey ke Kampung Kendeng, kita harus uphill di jalan raya dulu sejauh 15 km. Kemudian yang kedua, dari Kampung Kendeng ke Gunung Mayit, rutenya berjarak 8 km dan berisi full tanjakan tanpa ampun di jalanan makadam yang parah. Dan yang ketiga, dari Gunung Mayit ke Rancabali berjarak 6,5 km, isinya itu full turunan kombinasi antara single track dan jalanan lebar makadam. Dan yang terakhir, dari Rancabali kembali ke kota Ciwidey, kita tinggal menurun cantik saja di jalan raya berhot mix sejauh 14 km. Video perjalanan kami ini akan terbagi ke dalam 2 part video goeser. Part 1 hanya berisi rute dari Kampung Kendeng sampai Gunung Mayit saja. Sedangkan rute dari Gunung Mayit sampai titik finish di Rancabali nanti, kami akan sajikan di video part 2-nya. Target saya nggak muluk, pokoknya asal tidak kemalaman di hutan. Karena apa? Karena navigasi di hutan tuh susah banget kalau malam tuh. Mudah-mudahan enggak.
Kalau pulang ke rumah ini pasti kita kemalaman nih. Kemungkinan besar kita pasti kemalaman pulang ke rumah. Tapi itu tadi, saya sekarang pokoknya bagaimana caranya sebelum gelap sudah keluar dari hutan nanti. Saya nanya dulu nih. Berarti abdi kedahna luru kenca tadinya. Mohon aya belokan di dinya. Nya anu tungtung tanyakan ieu jalan ieu. Mohon aya eta pengawas satpam. Tab biasa kadinya lobat. Oh, nuhun atuh Kang. Kawaas. Kawaasnya. Ranca bolang, Bang. Tuh abdi mah teu ranca bolang berarti. Haditu nya. Kang, hatur nuhun Kang. Hah, salah gue sir. Tadi saya jujur tergoda sama tekstur jalan ya. Yang sana kan jelek. Yang sini beton ya, saya milih beton yang bagus, ternyata kata akan petani tadi salah. Ini jalan buntu sampai di tahu pembangkit atau sumur lah. Oke, reverse balik lagi. Masih berjuang nih kita guys. Sebenarnya beberapa bulan lalu saya pernah melewati jalur ini Goeser. Tapi saat itu kondisinya berbeda, karena kami menempuh rute yang arahnya berlawanan dengan rute saat ini. Waktu itu terjadi insiden yang mengakibatkan frame salah satu kawan saya patah di jalur ini. Akibatnya kami kehilangan banyak waktu untuk mencoba memperbaikinya dan akhirnya menunggu mobil evakuasi datang membawa sepeda pengganti. Seingat saya kala itu kami riding di daerah ini sekitar pukul 11:30 malam. Dan saya ingat saat itu saya pulang ke rumah saya di daerah Soreang sampai pukul 2 dini hari. Dan ini waktu menunjukkan jam 3 sore. Feeling saya sih gak akan kemalaman, cuma agak takut juga nih kalau misalnya kayak tadi. Kita kan tadi sempat nyasar di bawah, jadi buang waktu cukup banyak. Sok isi kalori heula eta beng-beng terakhirnya. Waduh, itu meuli tadi. Naon nak? Snack beng-beng gitu, coklat gitu. Ya udah sok makan lah weh. Sok weh teh. Tuh orang teh bisa nahan. Mantap weh. Adanya suara motor tuh Mang. Ya, itu kan pada harap. Oh iya, dari belakang ada motor kayaknya. Ayo, Sugan bisa ditanya. Sadis jalannya. Sadis. Kang, kumaos punten Kang naros. Upami ka Kawah Putih biasa ka dieu. Sunan Indung, Sunan Ibu. Hadiahnya. Pas kayak gitu. Anu keburu itu kayak di jalan dah. Ke kanannya. Nya eta nu panjang garis, eta nu pang dituna, pang cakepna sareng leuweungnya. Nya eta Kang, atur nuhun ya Kang. aja saya. Wilujeng Kang, nuhun. Ya. Resiko blind riding ya kayak gini. Ini jalannya juga brutal. Oh my god.
Sa. Oh my god. Ini kampung terakhir. Dan tadi Cipanas sayang kopi. Cipanas mah enggak. Kata petani tadi yang saya tanya, ini kampung terakhir, habis ini sampai sana nggak ada kampung lagi. Kita baru nemu kampung di Cipanganten nanti. Goser bisa lihat di sini ada 3 bukit ya, 1, 2, 3 itu yang belakang. Nah kita nanti akan naik dulu ke sana dengan jalan yang batu apa itu berat seperti ini dan kita ngeliling. Lanjut lagi Goser. Setelah tadi istirahat makan Indomie, kopi panas, lanjut lagi. Setelah mengisi perut dengan semangkuk mie instan dan kopi panas di kampung Waas tadi, semangat kami sebetulnya sedikit terpompa Goeser. Seiring dengan bebasnya kami dari rasa lapar yang memang sudah kami tahan selama berjam-jam. Namun jujur saya mulai dihinggapi perasaan galau di sini. Karena saya harus memutuskan apakah kami harus tetap mengejar Sunrise Point Sunan Ibu dengan resiko kemalaman di hutan nanti, atau saya batalkan niat kami ke Sunan Ibu dan langsung menuju Ranca Bali demi keamanan dan keselamatan kami. Dan sepertinya kami nggak akan ke Sunan Ibu atau Sunan Indung karena ini waktu sudah jam 4 lebih. Sekarang kami fokus agar tidak kemalaman di tengah hutan. Saya takutnya salah navigasi. Juga malam itu mungkin saya binatang-binatang liar yang nokturnal juga. Apa itu menjadi resiko kami tersendiri kalau sampai kemalaman di jalan. Ayo dorong lagi. Dorong lagi. Batunya nabur. Boro-boro bisa goes-goeser. Ini mungkin rekor rute saya goes yang paling banyak dorongnya. Masih belum beres goeser. Masih belum beres goeser. Berapa? Sana tuh goeser. Saya berharap situ akhir tanjakannya. Mudah-mudahan. Kalau mau nggak capek, ambil nafas lah. Karena kami gak mau jadi mayat di gunung mayit yang juga berarti mayat. Sempat terbersit untuk balik kanan dan mengakhiri intimidasi dari makhluk besar ini yang juga ciptaan Allah. Tapi kalau sampai itu terjadi, susah payahnya orang tua kami mengajarkan kami bagaimana cara melawan dehidrasi dan hipotermia akan jadi sia-sia. Dan kami gak mau mengkhianati itu. Ini kayaknya akhir pendakian goeser. Bang Samsi udah goes. Kita coba rolling. Allah Akbar. Ya, kita coba lagi. 8 kilo lebih goeser. Kita didorong, ditanjakan dengan tekstur kayak gini. Jadi ya. Lagi pula, kami tidak mau jadi pemuda pengemis yang tak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Kita laki-laki boleh saja lelah. Kita juga tidak haram untuk mengeluarkan air mata. Tapi kalau sampai lari dari masalah, silakan saja pakai t-shirt warna pink bergambar Hello Kitty. Oh my god. Mangkalem.
18 derajat Celcius di ketinggian 2262 mdpl, kami menggigil. Berhalusinasi ke masa kecil, kala ibu saya dengan ikhlas memasakkan air hangat untuk saya mandi. Karena dia tidak akan pernah rela jika anak-anaknya kedinginan. Alhamdulillah ya Allah. Habis nih rupanya tanjakannya. Mudah-mudahan